Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Jepara akan membuat video demonstrasi konstekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri sebagai seorang observer yaitu Dika Freda Nurinisa, CGP Angkatan 10 dari SMP Bakti Praja Nalungsari. Perkenalkan, di samping saya ada seorang coach. Saya Baswara Rizky Kurniansyah, CGP Angkatan 10 dari Jepara. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Jepara. Nah, selanjutnya ada di sebelahnya yaitu seorang coach. Silakan, Pak. Saya Zanuarti Wibowo, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pecahan. Ya, terima kasih. Sebelum ini ya, berarti selamat pagi Pak Baswara. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Baswara? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik Pak ya. Saya dengar Pak Baswara akan melakukan coaching ya. Iya, Bu. Dengan rekan Bapak ya. Iya. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching ini nanti ya Pak ya, yang akan Bapak lakukan. Apakah Bapak memperbolehkan saya ini melakukan observasi? Dengan senang hati, Bu, boleh. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Ya, terima kasih Pak Baswara. Sebelum memulai coaching nih Pak Baswara, saya nanti akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian coaching itu sendiri Pak, yang akan digunakan untuk menilai proses coaching itu. Apakah Bapak bersedia? Siap, Bu, saya bersedia. Ya, terima kasih. Untuk berdasarkan penilaian rubrik coaching ini tadi ya Pak ya. Nah, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi? Oh iya, Bu, saya sudah menerapkan itu, mengembangkan semua kompetensi coaching ini, mulai dari apa yang sudah disampaikan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bapak kembangkan saat melakukan coaching dengan rekan Bapak nanti? Baik, Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu, Bu. Oke, ya. Karena Bapak nanti akan ini lebih menggarisbawahi tentang ini seni mendengarkan dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti saya akan berusaha dengan fokus untuk mengobservasi Bapak dengan rekannya Bapak saat melakukan coaching tersebut. Iya, Bu. Kemudian bagian kompetensi yang paling spesifik yang ingin dikembangkan tadi sudah nih Pak G. Nah, sekarang nanti untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Bapak wujudkan nanti dalam coaching seperti apa Pak? Indikator ketercapaian tujuan coaching ini. Iya, saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya. Iya, bagus sekali ya Bapak, yang luar biasa. Selamat melakukan coaching dan semangat. Baik, Bu, terima kasih. Selamat pagi, Pak Januar. Selamat pagi Pak Baswara. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak Baswara. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Jadi begini Pak Baswara, ada sedikit permasalahan yang mengganjal di hati saya Pak Bas. Saya ingin minta waktu sebentar untuk Pak Baswara, apakah bersedia? Dengan senang hati, Pak, saya bersedia untuk mendengarkan apa yang ingin Bapak sampaikan. Lalu mungkin Bapak bisa menceritakan apa yang sedang Bapak hadapi? Jadi begini Pak Bas, saya ada permasalahan di kelas saya, terutama terkait dengan keaktifan pembelajaran. Kemudian akhir-akhir ini di kelas saya terutama Pak,
itu banyak yang siswa yang dalam pengumpulan tugasnya itu terlambat Pak dari deadline yang sudah saya tentukan. Lalu apa tujuan Anda dalam mengatasi masalah tersebut, Pak? Jadi dari tujuan saya Pak, keinginan saya bicara dengan Pak Baswara di sini, saya ingin bisa mencari jalan permasalahan dari apa yang saya hadapi tadi Pak terkait dengan keaktifan belajar siswa saya, kemudian akhir-akhir ini yang siswa saya masih banyak yang telat dalam pengumpulan tugasnya Pak. Baik, itu bagus sekali ya tujuan dari Pak Zanuar. Apa yang menjadi tantangan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi begini Pak, karena pembelajaran saya itu matematika Pak, tantangannya jelas di minat dari peserta didik saya. Jadi karena matematika itu adalah pelajaran yang ibaratnya ditakuti oleh siswa Pak. Jadi mereka itu sebelum pembelajaran sudah merasa malas gitu Pak. Jadi nanti efeknya terkait dengan keaktifan dalam pembelajaran tadi Pak. Oh begitu ya. Jadi masalahnya adalah keaktifan di pembelajaran sama pengumpulan tugas yang terlalu terlambat itu. Iya Pak. Nah, lalu apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, jadi saya ingin anak-anak didik saya tuh minat dan motivasinya bertambah. Pas ketika mengikuti pembelajaran mereka bisa aktif, bisa bertanya, kemudian mengerjakan soal yang saya berikan, aktif dalam kegiatan diskusi, dan dalam pengumpulan tugas tidak terlambat Pak Baswara. Lalu yang Bapak sudah lakukan untuk pembelajaran sehari-hari biasanya seperti apa ya? Selama ini memang saya masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru Pak Bas. Jadi saya masuk dalam kelas, kemudian menyampaikan materi apa yang dipelajari hari ini, kemudian saya menuliskan materinya di papan tulis, siswa mencatatnya, kemudian saya berikan latihan soal, setelah itu siswa mengerjakan di depan seperti itu Pak. Dan di akhir pembelajaran nanti saya berikan tugas mandiri. Jadi memang masih seperti itu Pak Baswara dalam pembelajaran saya di kelas. Apakah dari yang Bapak lakukan itu sudah dilakukan seperti refleksi dari siswa atau dari Bapak sendiri? Jadi selama akhir-akhir ini Pak, karena akibat banyak siswa yang terlambat tadi, saya coba bertanya kepada beberapa siswa Pak, apa sih yang menyebabkan mereka ini mengalami keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Yang pertama, mereka merasa jenuh Pak. Jadi karena tugas yang saya berikan itu setiap pertemuan ya, jadi mereka merasa itu sebuah rutinitas yang biasa mereka jalani. Jadi mereka merasa terbebani Pak. Jadi di pengumpulannya tadi bisa terlambat gitu Pak. Baik. Sebenarnya dari yang Bapak sampaikan, Pak Yanuar itu sudah menemukan masalah dan sudah mencari akar masalahnya. Lalu kira-kira kalau dari Pak Yanuar, solusi seperti apa yang ingin Bapak lakukan supaya nanti masalah yang terjadi itu bisa diperbaiki lagi, Pak? Ya Pak Bas, jadi rencana saya Pak untuk memperbaiki permasalahan yang di kelas saya terkait dengan keaktifan dan pengumpulan tugas yang telat. Yang pertama, saya ingin buat kuesioner dulu Pak Bas terkait dengan kebutuhan apa sih sebenarnya yang siswa saya inginkan, kemudian pembelajaran seperti apa yang mereka butuhkan seperti Pak Bas. Kemudian saya juga berencana mengubah model pembelajaran yang saya gunakan Pak Bas, yang selama ini masih teacher center. Saya ingin coba kembangkan dari yang pertama dari model problem based learning Pak Bas. Jadi saya nanti akan coba buat LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian video pembelajaran mungkin yang di situ. Jadi anak-anak saya yang memang minatnya kurang nanti bisa lebih meningkat ketika mereka belajar melalui video yang saya tayangkan di YouTube. Kemudian harapannya nanti juga
saya juga mengintegrasikan teknologi Pak di pembelajaran saya. Selama ini saya masih ulangannya hanya berbasis teks Pak. Jadi pakai kertas, menuliskan soal uraian seperti itu. Jadi mungkin nanti sesekali bisa saya gunakan yang sedang booming saat ini Pak Bas, mungkin bisa menggunakan kuisis dan soalnya bisa tampilkan secara live di kelas, nanti mungkin bisa lebih memotivasi siswa dalam pembelajaran gitu Pak Bas. Nah, itu bagus sekali Pak Yanuar. Pak Yanuar itu sebenarnya sudah menemukan solusi dari masalah yang Pak Yanuar hadapi. Nah, untuk kedepannya komitmen seperti apa yang ingin Pak Yanuar lakukan agar nanti di KPM selanjutnya itu bisa lebih konsisten. Ya, jadi komitmen saya Pak Bas setelah pertemuan pada minggu ini, saya coba langsung akan saya terapkan rencana yang sudah saya jelaskan tadi ke Pak Baswara, dari pemberian angka terlebih dahulu kepada siswa, kemudian saya lihat hasilnya dan nanti saya bisa terapkan ke pembelajaran yang saya rancang, jadi sesuai dengan keinginan murid. Kemudian sesekali nanti karena memang kebetulan materi selanjutnya itu trigonometri Pak Bas, jadi nanti saya coba akan ajak mereka praktek di luar kelas, jadi mereka bisa lebih fresh Pak Bas dalam pembelajaran, karena selama ini matematika itu ibaratnya hanya mengerjakan soal gitu. Jadi nanti saya coba buat LKPD yang mengarahkan siswa untuk praktek di lapangan, mungkin bisa mengukur yang bendera atau pohon yang ada di sekolah, jadi mereka bisa melakukan pengalaman nyata terkait pembelajaran matematika seperti itu Pak. Itu bagus sekali Pak Yanuar. Jadi outing kelas yang Bapak rencanakan itu juga akan menarik siswa untuk lebih aktif dalam belajar dan bersemangat. Nah, ini saya sangat mendukung apa yang Pak Yanuar rencanakan, semoga bisa terwujud, dan saya harapkan Pak Yanuar tetap konsisten dan bersemangat agar pembelajaran di kelas Pak Yanuar ataupun di materi yang lain bisa lebih disenangi oleh anak-anak seperti itu. Ya, baik, saya juga akan konsisten dalam menerapkan rencana yang sudah buat tadi, agar permasalahan yang tadi terkait dengan minat dan pengumpulan tugas yang telat bisa teratasi Pak. Dari Pak Yanuar, apa ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Sementara cukup Pak Bas, mungkin di lain kesempatan jika saya ada kendala atau permasalahan yang lain, nanti saya akan komunikasikan lagi dengan Pak Baswara. Sebelum kita akhiri percakapan ini, bagaimana perasaan Pak Yanuar sebelum dicurahkan, terus sekarang sudah tercurahkan seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya ceritakan tadi di awal Pak Bas, saya agak sedikit gundah gulana ya, terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Alhamdulillah setelah dialog dengan Pak Baswara tadi, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan akhirnya agak sini saya sudah merasa plong Pak Baswara. Alhamdulillah. Begitu Pak Bas, terima kasih atas waktunya. Nanti jika ada yang saya permasalahan lagi, bisa saya komunikasikan lagi dengan Pak Baswara. Dengan senang hati Pak Yanuar, apabila ada masalah silakan untuk berkomunikasi. Baik Pak Baswara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung saya redaksi. Ini tidak apa-apa. Nanti ada orang. Tapi ya tahu berapa menit ya Pak. Bagaimana keamanan sudah akan selesai Pak Baswara dalam proses coachingnya dengan rekannya? Alhamdulillah sudah selesai dengan lancar. Oh ya, alhamdulillah ya Pak. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak Baswara rasakan setelah melakukan coaching dengan temannya tadi rekannya?
coaching sebenarnya saya mendapatkan banyak pengetahuan baru karena coaching itu memberikan cerita tentang masalah yang sedang dihadapi dan kita bisa sharing apa yang jadi masalah oleh coaching, dan saya mendorong coaching itu untuk menganalisis permasalahannya sampai dengan coaching menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Ya, alhamdulillah ya Pak. Saya tadi juga sudah melihat dan mengamati antara coach dengan coaching ya, yang sudah saling ini ya, menggunakan pendekatan delta. Ya. Saya juga melihat sudah bagus, sudah ada tujuannya, identifikasi, dan semuanya sudah Bapak terapkan. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang nantinya ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching dengan temannya tadi, Pak? Ya. Selain saya ingin meningkatkan kompetensi sebagai pendengar yang baik, saya juga ingin meningkatkan kompetensi coaching saya di mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Sehingga nanti bisa ini dia menemukan solusi ya seorang coachnya tadi ya Pak ya. Secara umum berarti semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi karena jam terbang coaching itu sendiri ya Pak ya. Nah, sekarang berarti ada yang mau dibicarakan lagi Pak? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih juga Pak Baswara telah melaksanakan coaching dan juga bisa kita ambil manfaat bersama seperti itu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.